Pemirsa, isu hangat menyelimuti Mahkamah Konstitusi setelah Hakim MK Arsul Sani dituding menggunakan ijazah doktoral palsu. Apakah benar ijazah doktoral itu bermasalah atau hanya fitnah belaka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Selamat sore, Mbak Eva. Mas Ferry, setelah Arsul Sani menunjukkan bukti ijazahnya, apakah Mas Ferry percaya bahwa ijazah Arsul Sani asli? Ya, harusnya kita semua percaya karena prosesnya sudah berlangsung di DPR ya. Kalau disandingkan proses pemilihan Pak Arsul Sani dengan beberapa hakim konstitusi lain belakangan, pemilihannya jauh lebih terbuka ya dan sesuai dengan prosedur. Itu bisa berbeda dengan misalnya proses pemilihan hakim MK Guntur Hamzah atau Innocentius yang akan menggantikan Pak Arief di bulan Februari tahun depan. Nah, mestinya kalau mau mempermasalahkan proses pemilihan ini, banyak yang lain yang kemudian perlu dipermasalahkan. Kenapa kemudian Pak Arsul Sani ini juga menarik bahwa harus diakui putusan MK saat ini sedang baik-baik ya, bahkan mengoreksi kepolisian, sebentar lagi akan mengoreksi TNI begitu ya. Tentu ada tekanan-tekanan tertentu termasuk kepada berbagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Soehartoyo yang sedang dikejar ya, ada kemudian Pak Arsul Sani, dan lain-lain yang menurut saya juga sangat menarik untuk dipahami konteks perkara ini. Perlu dilihat bahwa sebelumnya teman-teman masyarakat sipil sudah memantau berkali-kali proses pemilihan hakim konstitusi. Nah, salah satu masukan itu adalah berbagai ijazah, catatan lain, dan segala macam. Oleh DPR itu dianggap sah ya. Nah, kalau memang termasuk DPR dilaporkan, bagi saya ya tentu proses pelaporan ini hak. Tapi apakah kemudian masuk akal kalau dilihat apa yang sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi belakangan ini dengan laporan yang tiba-tiba muncul pasca uji material Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI yang cukup marak di Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, ini lebih mirip untuk konteks Pak Arsul Sani ya, serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi. Tapi katakanlah ini sebagai hak mereka, ya silakan saja saling membuktikan. Pembelajaran menarik dari apa yang disampaikan Pak Arsul Sani adalah beliau menunjukkan langsung ya dokumen ijazahnya, bahkan bukan kopian tapi asli. Nah, ini mungkin pembelajaran kita kalau ada pejabat publik yang dituding memiliki ijazah palsu, ya tunjukkan saja ijazah yang asli itu untuk kemudian dibangun koreksi bersama ya. Nah, kalau kita lihat bahkan penjelasan Hakim Konstitusi Arsul Sani dikatakan bahwa dia sudah melakukan legalisir ya, persamaan ijazahnya ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi sudah ada legalitasnya dari kementerian. Nah, tinggal kita sama-sama ya mengoreksi sama-sama apakah itu benar atau tidak. Jadi saya tidak ingin mengatakan 100%, saya belum pernah lihat ijazahnya Pak Arsul juga. Tetapi sejauh ini saya lihat proses seleksinya sudah sangat lebih baik dibandingkan beberapa hakim konstitusi lainnya, dan Hakim Arsul termasuk salah satu hakim yang mengeluarkan putusan-putusan yang pro publik dengan berbagai catatan. Tentu saja sebagai mantan politisi tentu orang ada yang melihat perspektif tertentu, dan saya melihat dalam konteks pelaporan kasus Pak Arsul ini juga sangat menarik karena bukan tidak mungkin memang ada udang di balik batu ya. Di balik bakwan lah kurang lebih ya terhadap perkara-perkara yang diajukan ini. Kenapa Anda menduga ada udang di balik batu? Apakah Anda menduga ada kepentingan tertentu di balik tudingan ijazah palsu Arsul Sani karena laporannya sudah masuk ke Barreskrim? Ya, begini ya, kalau kita membaca berbagai putusan MK belakangan ya, tentu banyak pihak ya, terutama otoritas negara yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah mengoreksi banyak hal ya.
Barusan Mahkamah sedang mengoreksi bagaimana posisi Kepolisian Republik Indonesia di dalam ketatanegaraan kita, terutama penempatan jabatan sipil. Ada upaya memperbaiki putusan itu, dan Mbak Eva perlu pahami serangan itu terhadap MK tidak hanya terjadi terhadap diri hakim, tetapi juga putusan itu sendiri. Misalnya barusan Menteri Hukum mengatakan bahwa putusan itu tidak berlaku, itu menentang putusan, menentang peradilan, tidak umum dan tidak biasa begitu ya dilakukan oleh banyak aparat. Lalu ada muncul orang yang mengatakan bahwa putusan MK itu salah. Nah, ini kan sebenarnya bisa memberikan gambaran bahwa MK sedang diterjang badai sana sini ya. Dan ini indikasinya kalau mau di-matchingkan juga terkait dengan Pak Soehartoyo dan lain-lain. Bagi Baik, saya ini serangan balik di titik tertentu ya. Kalau memang para baik. politisi itu betul-betul serius mengoreksi Mahkamah Konstitusi, kan proses seleksinya sudah dilakukan sedari awal dengan lebih ketat. Kenapa kemudian tidak lebih ketat prosesnya dari awal? Kenapa bisa lolos? Kan itu pertanyaan penting. Lalu Mhm. tiba-tiba berbagai pihak yang tidak ikut mengawasi proses seleksi tiba-tiba hari ini melaporkan. Kalau kami Oke. punya catatan siapa saja yang melakukan proses seleksi pemantauan dalam proses seleksi hakim konstitusi, yang mana serius sedari awal melakukan pemantauan proses itu, bahkan kemudian membangun koreksi ketika itu. Jadi ada memang eh, orang-orang tertentu menurut saya yang baru saja muncul menjadi pemantau Mahkamah Konstitusi, dan tentu di titik tertentu boleh saja kami melihat ini sebagai sebuah kejanggalan Baik. yang juga perlu dijawab oleh teman-teman tersebut. Nah, Mhm. MK memang tidak dikatakan sempurna, tidak banyak catatan permasalahan, hakim-hakim yang juga bermasalah, tetapi menurut saya Baik. agak janggal sesuatu yang sudah lama dikubur tiba-tiba kemudian dihidupkan kembali, termasuk dalam konteks ini ijazah Pak Arsul Sani ya. Baik, Mas Ferry. Walaupun ada pembelajaran menarik itu ya, Mhm. tiba-tiba soal Baik. ijazah palsu atau tidak itu kemudian dengan berani disampaikan ke hadapan publik. Mhm. Betul, Arsul Sani sudah tunjukkan ijazah doktoralnya. Apakah itu cukup, sudah case close, atau perlu ada pihak lain yang memverifikasi dan memberikan kepastian ijazah tersebut asli? Oh iya, menurut saya penting ya bagi tidak hanya bagi pribadi Pak Arsul Sani ya, tetapi juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kebenaran keaslian dari ijazah tersebut. Nah, tadi saya dengar beliau juga sudah menyampaikan bahwa ada upaya penyamaan ya ijazah luar negeri ke ijazah yang diakui oleh Dikti. Jadi biasanya bagi kami yang sekolah ke luar negeri dilakukan penyetaraan ijazah di Kementerian Dikti. Nah, itu saya dengar sudah dilakukan oleh Hakim Arsul Sani, dalam artian sudah ada klarifikasi, konfirmasi oleh Kementerian Dikti terhadap keaslian ijazah itu. Nah, tentu saja ini tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain mempertanyakan. Saya pikir dipersilahkan saja. Uh, kita tidak tahu, siapa tahu betul-betul ada masalah. Tetapi kalau dilihat dari keberanian menyampaikan, menurut saya ini sebuah konsep keterbukaan terhadap tudingan-tudingan ini. Dan bagi Baik. saya Hakim Konstitusi harusnya siap ya, karena mereka membuat putusan yang sangat penting, dan tentu mereka harus siap menghadapi serangan-serangan balik termasuk dalam berbagai bentuk yang Baik. terjadi belakangan ini. Baik, terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.